Dan seperti yang disebutkan Safa dan Anu tadi, isi perjanjian itu tidak bisa lulus. Ini menyebabkan terjadinya desimiliter benda satu. Halo semuanya, selamat jumpa kembali dengan kami di podcast Dari Masa ke Masa. Ya, di podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Jal? Jadi kita di sini akan membahas perundingan Linggarjati sampai dengan agresi militer Belanda yang kedua. Ya, di sini kita ada 4 narasumber yang ada di sebelah kiri saya, Devita Safa dan juga Triwianti Putri Handayani. Dan perkenalkan juga yang di sebelah kanan saya, yaitu ada Khairul Anam dan ada Abi Dwi Sutrisno. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan membahas tentang perundingan Linggarjati yang pertama. Oke, jadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, masih banyak juga bahwa upaya Belanda untuk mencekram Indonesia kembali. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa Linggarjati. Nah, apa sih itu peristiwa Linggarjatinya? Oh, jadi begini ya, Jalyo. Perjanjian Linggarjati itu adalah suatu peristiwa perundingan antara Indonesia dan Belanda tadinya, yang membahas mengenai status kemerdekaan Indonesia, yang dimana perundingan Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Jadi untuk mencapai suatu kemerdekaan itu nggak harus bertumpah darah, berperang, jadi bisa melalui jalur perundingan seperti ini ya. Nah, untuk latar belakangnya itu, perjanjian Linggarjati terjadi karena masuknya Afne yang diboncengi oleh Nica ke Indonesia. Karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik selang Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini terjadi kapan sih dan apa isi perjanjiannya? Jadi peristiwa Linggarjati ini terjadi pada tanggal 10 November 1946 dan Indonesia itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Dr. Sudarsono, sedangkan di pihak Belanda itu diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Boek. Dan pada tanggal 25 Maret 1947 Indonesia menyetujui perjanjian ini. Ada juga tuh isi perjanjian dari Linggarjati. Apa sih isi perjanjian Linggarjati itu? Dari perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nah, ada lagi ya, Rizal. Di nomor 3 itu pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan disebut GRIS. Nah, yang keempat itu dalam bentuk GRIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Belanda sebagai kepala Uni Indonesia Belanda. Jadi itu negara RIS itu apa? Dan latar belakang dari negara RIS itu apa ini? Jadi negara ini itu adalah sebuah negara hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Dan latar belakang berarti jadi RIS ini adalah Belanda ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Dan seperti yang disebutkan Safa dan Anu tadi, isi perjanjian itu tidak bisa lulus. Ini menyebabkan terjadinya desimiliter benda satu. Kok bisa sih peristiwa Linggarjati itu membuat Belanda melakukan agresi militer satu? Jadi agresi militer benda satu itu terjadi karena penafsiran antara Indonesia dan Belanda yang timbul karena perbedaan penafsiran hasil perundingan Linggarjati itu. Nah, pada tanggal 20 Juli 1947, Jenderal Van Boek menyatakan tidak lagi merasa terikat oleh perjanjian Linggarjati. Kan dijelaskan bahwa agresi militer Belanda satu itu karena adanya perbedaan penafsiran. Nah, maksud dari perbedaan penafsiran itu apa ya? Jadi gini ya, Indonesia itu menganggap perjanjian ini sebagai pengakuan de facto atas kemerdekaan Indonesia yang mencakup seluruh wilayah. Sedangkan Belanda itu hanya mengakui wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura, serta ingin mempertahankan pengaruhnya melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat nanti. Jadi itu kayak Belanda itu ingin menguasai kembali Indonesia walaupun sudah di dalam status kemerdekaan, sudah merdeka.
Terus berikutnya pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan aksi agresi militer sebagai respons terhadap ketidaksepakatan tersebut dengan kota-kota besar di Jawa yang menjadi sasarannya. Jadi apa ya dong tujuan dari Belanda dalam agresi militer satu? Yaitu tujuan utama agresi militer Belanda satu adalah merebut daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Dan juga pada tanggal 30 Juli 1947 itu pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan agar permasalahan desa itu dimasukkan ke Dewan Keamanan PBB. Tapi PBB pun menyetujui hal tersebut. PBB akhirnya membentuk KTN. Nah, KTN akhirnya berhasil mewujudkan untuk menyatukan Indonesia dengan Belanda. Dan pada tanggal 8 Desember 1947 tersebut, akhirnya memaksa Belanda untuk melakukan perjanjian Benfield. Terjadi perjanjian Benfield. Apa itu perjanjian Benfield dan kenapa dinamai perjanjian Benfield? Jadi begini, Benfield itu dinamai sesuai dengan kapal yang menjadi tempat perundingannya. Nah, yaitu kapal Amerika Serikat yang bernama USS Benfield yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Amerika Serikat selaku salah satu anggota KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Benfield milik AS tersebut. Perundingan Benfield resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, apa sih isi dari perjanjian tersebut itu? Nah, untuk perjanjian Benfield yang pertama yaitu membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera. Dan yang kedua itu Republik Indonesia merupakan negara dalam bagian RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Lalu yang kelima itu wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh suatu garis yang disebut garis Panok. Nah, yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaannya yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya itu Raja Belanda. Nah, kemudian yang kedelapan akan diadakan plebiscit atau semacam referendum atau yang lebih terkenal dengan pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Nah, yang terakhir akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Setelah adanya perjanjian Benfield ini, apakah Indonesia dapat menemukan seperti dampak lainnya atau malah bisa merugikan Indonesia? Dampak dari perjanjian Benfield ini terjadi pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan juga terjadi TNI Divisi 5 di Jawa Barat itu dihabiskan mundur ke Yogyakarta untuk dijadikan negara ibu kota baru. Dan juga wilayah Indonesia itu semakin sempit karena terjadi garis Panok itu. Tetapi ada juga dampak positifnya yaitu adanya perhatian internasional kepada Indonesia. Setelah adanya agresi militer Belanda satu dan perundingan Benfield, nah, apakah upaya Belanda ini masih terus berlanjut untuk menggagalkan upaya kemerdekaan Indonesia? Ada dong upayanya. Meskipun perjanjian itu tadi itu sudah terjadi ya, tapi Belanda tetap mengkhianati kesepakatan tersebut. Pada 18 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer di Guam. Nah, agresi ini dilatar belakangi karena ketidakpuasan Belanda karena Indonesia tetap berjuang mempertahankan kedaulatannya, serta tekanan politik di negeri mereka yang mendorong langkah agresi. Nah, tadi Anda bilang ada agresi militer kedua. Jadi apa yang tujuan dari agresi militer kedua ini? Jadi tujuan dari agresi militer kedua ini adalah untuk memecah atau merusak pemerintahan Indonesia dan juga merebut daerah Yogyakarta karena saat itu adalah Yogyakarta itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Respon Indonesia dalam menanggapi agresi militer kedua ini.
Nah, pada saat itu pemerintah Indonesia tetap teguh dalam pendiriannya. Bahkan setelah diserang, para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap. Namun peristiwa ini justru memperkuat tekad bangsa dan menginspirasi perlawanan gerilya. Banyak keinginan militer Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan itu perhatian internasional semakin besar terhadap tindakan agresif Belanda ini. Lalu, apakah ada sebuah dampak internasional dari adanya agresi militer Belanda kedua ini? Oh tentu saja ada dong. Banyak negara termasuk Amerika Serikat dan India yang mengecam tindakan Belanda. Desakan internasional ini semakin kuat hingga akhirnya Dewan Keamanan PBB turun tangan membentuk suatu komisi yang disebut UNC yang bertugas mengawasi perundingan berikutnya. Perundingan berikutnya itu terjadilah perjanjian Royan. Melalui perjanjian inilah Belanda akhirnya dipaksa untuk mundur dan mengakui kedaulatan Indonesia ini. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari para narasumber ini, yang pertama yaitu karena Belanda itu mempunyai upaya untuk mencengkram kembali Indonesia itu mempunyai beberapa faktor. Nah, yang pertama itu faktornya dari geografis. Nah, geografis Indonesia itu memang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu yang membuatkan pada apa ya, untuk Indonesia itu dicengkram kembali oleh Belanda. Untuk yang faktor yang kedua yaitu karena itu sangat menguntungkan bagi Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Belanda itu untuk merebut kembali Indonesia itu karena memang ada faktornya seperti untuk mengambil rempah-rempah yang banyak dan itu membuat ekonomi di Belanda itu meningkat secara drastis. Nah, seperti itu. Itu tadi kesimpulan dari peristiwa yang sudah kita bahas. Terima kasih untuk para narasumber yaitu Nadita Safa dan juga Triwiyanti Terima kasih juga kepada Anam dan Abi. yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast dari masa ke masa. Sampai jumpa kembali di podcast kami selanjutnya. Bye bye.